Salam sehat, sobat setia saudara Siman. Kembali dalam kesaksian kasih karunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan topik tentang kerjaan sang penghibur. Siapakah dia itu, sang penghibur? Saya ambil dari Injil Yohanes 16, kerjaan penghibur. Demikianlah tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sobat setia saudara Siman, dari firman Yohanes 16, kerjaan penghibur ini, saya ingin membagikan yang bisa saya tangkap, yaitu siapakah sang penghibur itu. Jadi di sini sang penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi setelah kita membaca firman ini, ada ciri Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah Roh yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Roh yang akan menyatakan kebenaran kepada kita. Roh yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Karena begitulah ucapan Tuhan Yesus, adalah baik bagiku aku pergi ke tempat Allah Bapa di surga, supaya sang penghibur itu datang kepada kita. Dan ketika ia datang, Roh Allah itu akan curahkan pada dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman Allah. Kemudian masih dalam kitab Injil Yohanes, itu di Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Allah. Tetapi saatnya akan datang dan telah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu mau kita dalam sujud kita ikut sertakan roh kita untuk menyembah Allah. Karena tidak ada yang mengetahui pribadi Allah itu sejatinya selain roh Allah itu sendiri. Kemudian juga jika kita kutip dari firman Tuhan Injil 1 Yohanes 2 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.